Ya, selamat siang Romo dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Damayanus Poa. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang universitas di zaman abad pertengahan. Sebelum saya menjelaskan tentang universitas, saya akan mencoba flashback kembali. Sebenarnya konsep tentang tempat atau ruangan yang digunakan untuk belajar telah ada saat zaman Yunani kuno. Teman-teman tahu pasti seorang filsuf, seorang pemikir yang bernama Plato. Plato memiliki sebuah tempat atau ruang untuk belajar yang dinamakan Akademia, yang kemudian dikenal dengan Akademi Plato. Dari sinilah sebenarnya muncul konsep tentang suatu ruang atau tempat yang digunakan untuk pertemuan antara guru dan siswa, dan nantinya akan dikenal dengan sekolah dan universitas. Ya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya universitas. Munculnya universitas tidak semata-mata berdiri begitu saja. Sebelum universitas terbentuk, terdapat sekolah-sekolah yang mendahului universitas. Dalam abad pertengahan, ada dua macam bentuk sekolah yang menjadi latar belakang munculnya universitas. Yang pertama adalah sekolah katedral, dan yang kedua adalah sekolah perkotaan. Saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu tentang sekolah katedral. Sekolah katedral ini lahir karena munculnya dekret dari Carolus Manius, seorang kaisar di Perancis. Ia mengatakan bahwa sekolah-sekolah harus didirikan di seluruh keuskupan dan biara. Kemudian dia sendiri mendirikan satu sekolah di istananya. Sekolah ini dinamakan sebagai Akademi Palatin. Carolus Manius sendiri melahirkan budaya belajar yang ada di kerajaan. Ini adalah langkah awal dari demokratisasi pendidikan untuk mengembangkan pendidikan di kerajaan. Carolus Manius mengundang Alcuin dari York untuk mengajar di Prancis, khususnya di kerajaan. Oleh karena itu, kemudian muncullah kurikulum atau standar yang digunakan untuk semua sekolah pada zaman itu, yakni trivium dan quadrivium. Namun, stabilitas Kekaisaran Romawi Suci mulai melemah pada saat itu. Ditambah lagi, kematian Carolus Manius menyebabkan suatu perpecahan dan menimbulkan masa-masa feodalisme. Uskup lokal pun tergantung dari penguasa setempat. Ini berdampak pada sistem pendidikan dan pembelajaran di sekolah-sekolah katedral. Adapun contoh nyatanya, yakni ada pembusukan beasiswa di sekolah-sekolah katedral. Lalu adanya kemunduran dari kurikulum yang ada, trivium dan quadrivium. Ya, kemudian saya akan membahas mengenai sekolah perkotaan atau urban school. Setelah Perang Salib pertama usai, muncullah perdamaian di beberapa tempat di Eropa. Akibat dari Perang Salib pertama, muncul jalur perdagangan dengan timur, sehingga hal itu mempengaruhi kebudayaan Eropa. Di Venesia, Pisa, Genoa, dan negara-negara rendah secara ekonomi, lahirlah gaya hidup perkotaan karena majunya perdagangan saat itu. Dari hal-hal ini, sekolah-sekolah mulai banyak terbentuk. Dukungan dari pemerintah kota membuat sekolah-sekolah ini tumbuh dengan pesat. Hal ini juga berimbas pada sekolah katedral. Kemajuan dari sekolah perkotaan menutupi pengaruh Akademi Palatin dan sekolah-sekolah biara dan keuskupan. Lalu kemudian pada abad ke-9 di Eropa Barat muncullah sekolah-sekolah perkotaan. Lalu adanya kemajuan di sekolah-sekolah ini,
pada pertengahan abad ke-12, sekolah-sekolah di Paris terutama jauh melampaui semua sekolah lain di daerah-daerah negara Eropa lain. Sekitar tahun 1200, semua sekolah di Paris memutuskan untuk membentuk Universitas Magistrolo et Scolarii, yang artinya persekutuan dosen dan mahasiswa, yang akhirnya akan menjadi universitas pertama. Lalu ada Monte Cassino, yang adalah pusat belajar liberal arts dan persiapan untuk menjadi imam. Lalu munculnya universitas pada saat itu tidak lepas situasi di Paris. Pada tahun 987, Raja-Raja Kapetian hendak membentuk tahta kerajaan di kota kecil ini. Paris resmi menjadi ibu kota Prancis. Situasi ini tetap dipertahankan sampai pemerintah Louis XIV mendirikan istananya di Versailles. Saat itu Paris menjadi pusat kebudayaan dan seni. Paris menjadi semakin terkenal ketika William dari Campeus mendirikan sekolahnya di sana. Begitulah kiranya penjelasan singkat latar belakang munculnya universitas yang ada. Lalu saya akan menjelaskan istilah tentang universitas. Pada awalnya, istilah universitas hanya merujuk pada keseluruhan atau universalitas para cendekiawan, baik dosen dan mahasiswa yang terkait dengan sekolah. Di dalam abad pertengahan, makna istilah universitas perlahan-lahan menjadi dipersempit dan hanya mengarah pada kelompok intelektual atau masyarakat, pelajar, dan pakar. Universitas mula-mula hanya semacam kerjasama antara sekolah-sekolah yang sudah ada. Pada saat itu, Robert de Courcouronnes merubah status sekolah Katedral Notre Dame menjadi Universitas Paris pada tahun 1215. Inilah cikal bakal universitas pertama di Eropa. Universitas Paris mendapatkan privilege keistimewaan dari pihak gereja serta pemerintah. Universitas Paris sendiri menjadi pusat intelektual yang terpenting di Eropa. Universitas ini menarik profesor-profesor dan mahasiswa-mahasiswa dari semua negeri Eropa. Kemunculan Universitas Paris melahirkan universitas-universitas di tempat lain, yakni Universitas Bologna, Universitas Oxford, dan Universitas Cambridge. Di dalam abad pertengahan, pada umumnya, universitas mempunyai formal charter dari paus dan kaisar atau raja. Charter ini punya privilege untuk profesor dan mahasiswa. Adapun dua keistimewaan penting lain yang ada di dalam universitas, yakni adanya yurisdiksi internal. Yang kedua, wewenang untuk memberikan kuliah. Lalu adapun mahasiswa dibebaskan dari wajib militer dan pajak. Itu adalah sekelumit penjelasan mengenai istilah universitas dan juga keistimewaan yang ada di universitas. Kemudian saya akan membahas mengenai kurikulum. Tentunya kurikulum di dalam abad pertengahan dengan kurikulum yang ada pada saat abad ini sangatlah berbeda. Di dalam abad pertengahan pada waktu itu, siswa mulai mendaftar masuk ke universitas pada usia 13 atau 14 tahun. Dalam abad pertengahan, gelar universitas diperoleh dalam 4 hingga 6,5 tahun. Jadi pada waktu itu, mahasiswa yang berkuliah di universitas akan memperoleh sebuah gelar dalam 4 hingga 6,5 tahun menempuh pendidikan tertentu. Ya kira-kira hal ini hampir sama dengan apa yang kita alami sekarang. Kurikulum di dalam abad pertengahan menjelaskan bahwa praktek umum dalam universitas adalah lecture, kuliah, atau mendengarkan kuliah dari beberapa teks. Adapun bentuk pengajaran baru terdiri dari kuliah,
dan debat atau disputasium. Seiring perkembangannya waktu, bentuk-bentuk pengajaran ini, yakni kuliah dan debat, menghasilkan dua bentuk utama literatur ilmiah abad pertengahan, yakni yang disebut buku komentar dan pertanyaan. Kemudian, adapun dominasi kurikulum. Di sini ada beberapa dominasi dari beberapa fakultas, yakni fakultas sastra didominasi oleh tulisan-tulisan Aristoteles. Yang kedua, fakultas teologi, di mana kitab suci dan sentensis dari Petrus Tambartus serta komentar-komentar menjadi dominasi kurikulum di dalam universitas di abad pertengahan. Ya, setelah itu saya akan mencoba menjelaskan fakultas yang ada di universitas. Pada umumnya, universitas pada masa abad pertengahan terdiri 4 fakultas. Pertama, fakultas sastra, Faculty of Arts. Kedua, fakultas kedokteran. Yang ketiga, fakultas hukum. Dan yang keempat, fakultas teologi. Tentunya hal ini sangat jauh berbeda dengan keberadaan fakultas-fakultas yang ada di universitas saat ini. Namun, pada saat abad pertengahan, 4 fakultas ini merupakan 4 fakultas wajib yang ada di dalam universitas. Sebagian besar universitas pada zaman abad pertengahan memiliki fakultas sastra, selain satu atau lebih dari yang lain. Fakultas kesastraan adalah fakultas yang digunakan untuk pelatihan dasar siswa sebelum mereka melanjutkan ke salah satu fakultas yang lebih tinggi. Akibatnya, fakultas sastra setara dengan program sarjana modern. Paris memiliki keempat fakultas tersebut, fakultas sastra, kedokteran, hukum, dan teologi. Namun, di Universitas Paris, fakultas teologi dianggap sebagai yang tertinggi dari 4 fakultas. Di dalam periode lahirnya universitas, yakni periode skolastik, ada 2 ordo biarawan atau biarawati yang juga mempengaruhi perkembangan intelektual, khususnya perkembangan intelektual yang ada di universitas. 2 ordo tersebut ialah ordo Fransiskan yang berorientasi pada tradisi filsafat Agustinus dan ordo Dominikan yang memakai gaya filsafat Aristoteles. Ordo Fransiskan. Ordo Fransiskan yang resminya disingkat OFM atau Ordo Fratrum Minorium atau Ordo Saudara-saudara Dina didirikan oleh Fransiskus dari Assisi pada tahun 1209. Semula mereka bertanya-tanya, apakah mereka sebaiknya juga berkarya secara aktif dalam bidang intelektual atau tidak. Pertanyaan ini mendasar, sebab ordo ini memang dimaksudkan sebagai kesaksian hidup Kristiani yang nyata. Jadi tidak pertama-tama menyangkut bidang akademis. Namun kemudian mereka juga mengakui studi sebagai salah satu lapangan kerja mereka. Lalu ada pun ordo Dominikan yang resminya disingkat OP, Ordo Predicatorium, yang artinya ordo pengkhotbah. Ordo ini didirikan oleh Dominikus de Guzman pada tahun 1215. Salah satu aturan hidup ordo ini mengatakan bahwa mereka wajib mencurahkan tenaganya dalam bidang teologi. Di berbagai kota, ordo ini mendirikan rumah studi atau studium generale yang kemudian digabungkan dengan universitas setempat. Karena para pater Dominikan sering menjabat sebagai anggota dalam inkuisisi, semacam pengadilan serta badan kontrol dan interogasi pihak gereja pada abad pertengahan, mereka sering disebut dan disindir sebagai Dominikanes, yang dalam bahasa Indonesianya berarti anjing-anjing milik Tuhan. Tentunya dalam bidang perkembangan ilmu dan pengaruh intelektual, kedua ordo ini bersaing di dalam universitas. Ya, teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai lembaga universitas. Semoga apa yang saya bagikan
bisa menambah wawasan dan pengetahuan dari teman-teman. Terima kasih dan Tuhan memberkati.